Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Belajar Pak Amir. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Anak-anak hebat, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materi kita kali ini adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembelajarannya menganalisis upaya perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk memulai hidup sebagai negara merdeka. Namun, sebagai bangsa yang baru merdeka, ternyata tantangan dan hambatan masih ada, terutama dari pihak penjajah Belanda yang tidak menerima kemerdekaan Indonesia dan masih berusaha untuk menjajah kembali Indonesia. Kedatangan pihak sekutu yang ingin melucuti tentara Jepang ternyata diboncengi juga oleh tentara Belanda yang punya maksud untuk berkuasa kembali. Akhirnya, rakyat dan tentara bersatu padu mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sehingga terjadilah perang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, perjuangan secara fisik atau perjuangan dengan mengadakan perlawanan dengan senjata atau perang. Yang kedua, perjuangan secara diplomasi atau melalui jalur perundingan. Perjuangan mengangkat senjata oleh rakyat dan tentara Indonesia terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Yang pertama yaitu terjadi pertempuran Medan Area. Penyebab terjadinya pertempuran Medan Area ini adalah karena pihak sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly ingin menguasai kota Medan. Pasukan sekutu datang ke kota Medan pada tanggal 9 Oktober 1945, diboncengi oleh pasukan Nica Belanda. Pasukan sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai wilayah pinggiran kota Medan untuk menghadang dan membatasi gerak pemuda setempat. Pertempuran Medan Area berakhir 15 Februari 1947 setelah Komite Teknik Gencatan Senjata memerintahkan penghentian kontak senjata. Selanjutnya terjadi pertempuran di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa atau Palagan Ambarawa adalah peristiwa perlawanan yang dilakukan rakyat kepada sekutu yang berada di daerah Ambarawa, Semarang bagian selatan, Jawa Tengah. Pada 26 Oktober 1945, tentara sekutu yang tiba di Magelang berdalih akan mengevakuasi tahanan perang. Namun, mereka justru menduduki Magelang. Terjadilah pertempuran antara pasukan TKR Resimen Magelang pimpinan Letkol M. Sarbini dan sekutu. Pertikaian tersebut mereda setelah diadakan perundingan antara Insinyur Soekarno dan Brigjen Bethel di Magelang pada 2 November 1945 untuk membahas mengenai gencatan senjata dan menyepakati penyelesaian pertikaian pada peristiwa
Ambarawa. Pertempuran selanjutnya terjadi di kota Bandung yang terkenal dengan Bandung Lautan Api. Tentara sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Houghton memasuki Bandung pada Oktober 1945 dan mereka diboncengi oleh tentara Nica pimpinan Kapten Gray. Sekutu bertujuan untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan Belanda serta Eropa. Kolonel McDonald langsung memerintahkan dan menuntut agar Laskar Pejuang, polisi dan TKR menyerahkan senjata pada tentara sekutu yang berada di bawah komandonya dan mengultimatum Gubernur Jawa Barat untuk mengosongkan kota Bandung dari penduduk dan tentaranya. Karena ultimatum tersebut mendorong TRI, Tentara Rakyat Indonesia, melakukan operasi Bumi Hangus yang dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Pertempuran selanjutnya terjadi di kota Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu dari Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi mendarat di Surabaya. Pada tanggal 30 Oktober 1945, pertempuran kembali terjadi dan menewaskan Jenderal A.W.S. Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum di mana berisi ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang-orang Surabaya tidak menaati perintah Inggris. Pada 10 November 1945 pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan berskala besar yang dimulai dengan pengeboman udara ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya dan lantas mengerahkan sebanyak 30.000 infanteri, sebanyak pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Selain perjuangan mengangkat senjata yang menimbulkan korban jiwa, para pemimpin dan tokoh Indonesia melaksanakan perjuangan secara diplomasi atau melalui jalur perundingan. Perundingan yang pertama yaitu Perundingan Linggarjati. Perundingan ini ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Linggarjati, Cirebon. Pihak Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, Muhammad Rum, dan lain-lain. Pihak Belanda dipimpin oleh Willem Sermerhon dan Van Mook. Isi Perundingan Linggarjati: 1. Pengakuan secara de facto wilayah RI. 2. Kerjasama pembentukan RIS yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Madura. 3. Dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua. Pada tanggal 15 Juli 1947, Belanda tidak mengakui hasil perundingan ini. Dan pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan agresi militer yang ke-1. Perjuangan diplomasi yang kedua yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian ini dimulai tanggal 8 Desember 1947 dan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di kapal USS Renville. Pihak Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Pihak Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal Van Mook. Isi Perjanjian Renville:
1. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. 2. Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda, dari Jawa Barat dan Jawa Timur. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. Hasil perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia karena wilayahnya semakin dipersempit. Perjuangan diplomasi berikutnya yaitu perundingan Rum-Roentgen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Pihak Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum. Pihak Belanda dipimpin oleh Herman van Roentgen. Isi perjanjian Rum-Roentgen. 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. 3. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 4. Tentara Belanda akan menghentikan agresi militer dan membebaskan tawanan perang. Hasil perjanjian Rum-Roentgen ini menguntungkan kedua belah pihak, sehingga dilanjutkan dengan konferensi meja bundar di Belanda. Perjuangan secara diplomasi berikutnya yaitu konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Pihak Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Pihak BFC dipimpin oleh Sultan Hamid II. Dan pihak Belanda dipimpin oleh Johannes Hendrikus van Marsheven. Isi perjanjian konferensi meja bundar. 1. Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Nederland. 3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Anak-anak hebat, demikian tadi penjelasan tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, baik melalui perjuangan peperangan maupun perjuangan diplomasi atau perundingan. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.